Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabilal Ali Effendi, NPM 19012010339 dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tugas saya terkait tugas aplikasi manajemen terpadu kelas C yang diampu oleh Bapak Arif Budiman. Di sini saya diminta untuk mengambil contoh dari PT Bulan Sabit yang bergerak pada bidang industri makanan minuman atau food and beverage. Di sini rencananya perusahaan akan melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia. Yang pertama di sini ada Sumatera, yang kedua ada Kalimantan, dan yang ketiga ada Sulawesi. Di sini saya diminta untuk mengambil salah satu contoh dari ketiga pulau besar di Indonesia ini sebagai cabang dari PT Bulan Sabit. Di sini saya mengambil contoh pada daerah Sumatera untuk menjadi contoh yang akan saya ambil. Kemudian di sini saya dicontohkan sebagai seorang general manager atau GM pada kantor pusat pada daerah Sumatera, seperti itu. Selanjutnya di sini tugas pertama yang akan saya ampu yang pertama yaitu melakukan rekrutmen. Di sini saya ditugaskan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi. Posisi yang dibutuhkan ada 4 bagian. Yang pertama yaitu staf produksi, yang kedua digital marketing, yang tiga HR staff, dan yang terakhir ada finance admin. Kemudian untuk tugas yang kedua, di sini saya diminta untuk melakukan konsep pemasaran yang akan saya terapkan pada cabang daerah Sumatera untuk menarik konsumen, sehingga perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat banyak seperti itu. Untuk tugas yang ketiga, di sini saya diminta untuk menjelaskan terkait siklus pembelian yang akan saya terapkan pada cabang Sumatera yang saya ambil seperti itu. Mungkin bisa saya lanjutkan, izin share screen sebelumnya. Baik, mungkin sudah terlihat. Di sini saya mengambil aplikasi Odoo sebagai aplikasi yang akan saya terapkan pada tugas aplikasi manajemen terpadu ini. Untuk tugas yang pertama, di sini saya diminta untuk melakukan rekrutmen untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong. Baik, mungkin langkah selanjutnya yaitu kita klik rekrutmen. Di sini kita klik rekrutmen. Sudah kita klik. Di sini setelah melakukan klik rekrutmen, kita masuk pada job position. Di sini kita create job position berdasarkan beberapa job position yang diinginkan. Yang pertama, staf produksi. Kita ketik saja staf produksi. Untuk job posisinya sudah terisi, selanjutnya kita diminta untuk menginput data email pada bagian yang kedua ini. Kita contohkan saja staf produksi bulan staf produksi bulan bintang. Ya, baik. Kita klik save. Baik, ini sudah kita save. Artinya di sini staf produksi sudah tersimpan. Di sini dapat kita lihat, di sini pendaftarnya masih 0 karena baru kita buat. Kita klik saja. Nah, di sini masih kosong, no application yet. Di sini masih belum ada. Nah,
Berdasarkan email yang telah kita buat di sini, barusan di sini para pelamar dapat mengirimkan berkas-berkas berupa CV dan lain sebagainya ke email yang sudah kita buat ini. Jadi di sini nanti pelamar otomatis mengirimkan email, mengirimkan data-data mereka ke email ini. Seperti itu. Baik, kita contohkan saja ke recruitment tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik publish. Di sini sudah terpapar untuk published. Artinya di sini pada bidang staf produksi, data ini telah terpublish. Artinya para pelamar dapat melihat job position pada staf produksi yang akan mereka lamar atau yang mereka inginkan seperti itu. Jika kita klik untuk not publish, maka para pelamar tidak bisa melihat job application yang telah kita buat ini. Maka dari itu jangan lupa untuk klik publish. Selanjutnya kita klik link tracker. Gunanya di sini untuk pelamar bisa mengisi atau menginput data mereka kepada perusahaan. Baik, kita contohkan saja. Kita klik di sini. Baik, sudah muncul untuk staf produksi. Selanjutnya kita apply now. Kita klik apply now. Di sini kita bisa mencontohkan Sania. Di sini terdapat beberapa data yang harus diinput ya, terkait job application form di sini, terkait bidang staf produksi. Emailnya di sini saniarahma@gmail.com. Nomor teleponnya di sini kita contohkan 082 24 56 910. Kemudian di sini ada short introduction. Di sini para pelamar dapat mengisi terkait perkenalan diri mereka secara pendek, baik itu nama, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kolom resume. Di sini resume dapat berisi terkait beberapa lapiran, baik itu dari kolom vitae, kemudian baik dari pengalaman-pengalaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Para pelamar tinggal mengklik open dan data yang mereka upload akan terinput pada bagian ini. Seperti itu. Baik, kita langsung saja klik submit. Baik, di sini telah muncul selamat atas berhasilnya pendaftaran. Artinya di sini pelamar telah berhasil mendaftarkan diri mereka kepada perusahaan. Selanjutnya di sini kita klik saja langsung continue to our website. Baik. Kita kembali ke recruitment tadi. Di sini kan tadi sebelumnya dari application di sini jumlahnya 0 kan ya, karena masih belum ada yang mendaftar seperti itu. Karena tadi kita contohkan Sania telah mendaftar, maka aplikasinya di sini telah bertambah menjadi 1. Kita klik di sini. Baik, di sini ada Sania yang telah mendaftar yang telah kita contohkan tadi. Di sini data-data yang telah diinput Sania telah masuk, baik itu dari email, terus pada bagian nomor telepon, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini pada bagian ini terdapat initial qualification, first interview, second interview, contract proposal, dan lain sebagainya. Nah, di sini peran untuk bagian ini adalah tugas dari bagian Human Resource Development atau bagian HRD seperti itu. Jadi bagian HRD di sini bertugas untuk melakukan beberapa alur kegiatan ini yang nantinya akan menentukan apakah pelamar bisa diterima di perusahaan atau tidak.
Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu contohnya. Untuk bagian beberapa job position lainnya, mungkin prosedur dan alurnya hampir sama seperti itu. Namun bedanya mungkin HRD pada masing-masing bidang mungkin bisa menyeleksi pada bagiannya masing-masing. Seperti itu. Kita contohkan untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun kegiatan job position pada beberapa bidang lainnya. Baik, kita contohkan di sini untuk bagian kedua. Kedua yaitu digital marketing. Digital marketing, di sini kita contohnya digital marketing. Sabit. Bulan Sabit. Oke, udah kita buat. Selanjutnya HR staff. HR staff. Kita buat lagi HR staff. Sabit. Kita klik create. Oke, udah aman, terbuat. Dan yang terakhir di sini ada finance admin. Finance admin. Oke. Finance admin bulan Sabit. Oke. Baik, mungkin beberapa data yang telah diminta sudah terinput, baik itu dari data staf produksi, HR staff, finance admin, baik itu juga pada bagian digital marketing. Dan jangan lupa untuk mengklik publish supaya para pelamar dapat melihat job yang telah kita buat. Seperti itu. Kita contohkan di sini link tracker, kita coba saja. Udah aman, digital marketing udah aman. Kita kembali. Finance admin kita coba juga, kita coba semua supaya lebih paham lagi. Ini finance admin juga udah bisa kita contohin. Aman. Oke, aman. Dan yang terakhir di sini ada HR staff. Kita klik link tracker juga. Kita klik. Aman juga sejauh ini. Oke. Oke, udah aman. Mungkin seperti itu beberapa proses untuk penyusunan rekrutmen pada PT Bulan Sabit di cabang Sumatera yang dihandle oleh saya dan rekan-rekan seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang kedua di sini saya diminta untuk melakukan konsep pemasaran pada cabang Sumatera yang saya pilih supaya menarik konsumen dan yang pasti untuk membranding perusahaan kami untuk menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu. Untuk pilihannya kita di sini klik event. Nah, di sini masih kosong seperti kegiatan sebelumnya pada proses rekrutmen. Kita pilih create. Oke, di sini kita contohkan saja makan bersama Sabit. Oke. Kita contohkan saja di sini judul eventnya makan bersama Bulan Sabit. PT saja biar enak. Ada PT Bulan Sabit. Untuk tanggalnya di sini kita ambil saja pada tanggal 30 Oktober sampai 31 Oktober. Baik, di sini kita contohkan saja di sini sel online. Contoh saja di sini tag-nya kita kosongkan. Di sini organisernya kita pilih PT Bulan Sabit sebagai perancang dan
Penyusun pada kegiatan makan besar bersama PT Bulan Sabit. Responsibel, penanggung jawabnya di sini kita pilih saja. Contoh di sini Haga sebagai responsibel dari kegiatan ini. Selanjutnya venue atau tempat lokasi kegiatan berlangsung. Di sini kita pilih PT Bulan Sabit, lokasi yang cocok untuk kegiatan ini. Selanjutnya limit registration. Di sini kita juga bisa pilih berapa sih maksimal yang akan kita ambil untuk kegiatan kali ini. Kita contohkan saja di sini, kita ambil untuk 150. Mohon maaf, salah ketik. Untuk 150 orang. Baik, mungkin sudah terisi beberapa data. Dan jangan lupa di sini kita pilih pada tiket. Di sini kita add line. Di sini kegiatannya Bulan Sabit, makan besar Bulan Sabit. Registration for makan besar bersama PT Bulan Sabit. Isinya event registration. Price-nya di sini juga kita bisa atur atas kemauan kita sendiri, baik itu kita mau mengambil kuantiti yang banyak atau mungkin karena ini perkenalan pada cabang yang baru mungkin bisa diambil harga murah atau sebagainya, tergantung kita. Di sini saya mengambil mungkin range harga yang murah saja karena kuantiti yang cukup banyak, kita ambil 15.000 saja untuk pendaftaran ini. Kemudian sales start-nya di sini mungkin kita ambil pada tanggal 26 karena kegiatannya akan dilaksanakan tanggal 30 sampai 31, 26 saja. Pukul 00, kita 00-kan saja semua, biar simple. Terus H-1 untuk penutupannya di sini sales start untuk kegiatan pendaftaran pertamanya. Kemudian yang pendaftaran untuk penutupan kita ambil saja H-1 pada tanggal 29. Kita ambil saja sama 0 aja biar simple sebagai contoh juga kan. Nah, di sini terdapat beberapa data, baik itu maksimum, confirmed, unconfirmed. Di sini beberapa data ini isinya kosong semua karena kegiatan ini masih belum kita upload, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa klik save. Oke, udah aman, udah masuk. Kita klik go to website untuk contoh. Baik, sini makan besar. Kita langsung pencet saja, klik register. Oke, udah aman. Kita ambil di sini kuantitinya 1 saja, kita langsung klik register. Oke, kita ambil contoh saja. Sini nomornya 08234. Kita contohkan saja seperti itu. Baik. Mungkin di sini bisa kita contohkan lagi. Bisa diisi street number, jalan raya kemerdekaan. Kita next. Oke, di sini sudah terkonfirmasi untuk pendaftaran dari Safa untuk kegiatan makan besar bersama PT Bulan Sabit. Kita langsung kembali lagi. Event, klik event. Baik, ini sudah terdaftar. Yang semulanya tadi 0 pendaftar, di sini sudah
terdaftar 1 peserta yang nantinya akan datang untuk kegiatan yang telah saya buat, seperti itu. Baik, untuk branding kegiatan ini mungkin bisa saya share kegiatan ini ke masyarakat luas, baik itu instansi perusahaan maupun pada universitas dan lain sebagainya. Yang pasti target market saya mungkin lebih ke kaum milenial atau kaum muda, seperti itu. Dan mungkin kegiatan yang event yang akan saya bentuk, mungkin saya akan membuat sebuah, apa ya istilahnya, membuat sebuah kegiatan ini dengan membentuk beberapa stand-stand yang berisi makanan, baik itu makanan, minuman yang telah perusahaan kami buat, seperti itu. Dan yang nantinya kegiatan ini juga dapat berlangsung secara ramai. Untuk penunjang itu mungkin bisa saya kombinasi juga untuk penambahan tempat duduk yang cukup banyak dan juga kegiatan live musik supaya kegiatan ini lebih ramai lagi. Atau mungkin juga bisa saya tambahkan guest star untuk penampilan band dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk kegiatan konsep pemasaran untuk cabang Sumatera yang saya buat. Baik, selanjutnya di sini kita akan langsung masuk untuk pada kegiatan finance admin. Finance admin, mohon maaf, siklus pembelian. Mohon maaf. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada siklus pembelian, purchase. Oke. Nah, di sini udah saya buat tadi contohnya, mungkin bisa saya buat lagi supaya lebih paham lagi. Baik, di sini kegiatan ini merupakan kegiatan dalam konsep pemasaran, di mana kita nantinya akan melakukan pemesanan, baik itu dari vendor maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Seperti itu. Kita contohkan di sini yaitu Transmarket. Oke, Transmarket order deadline. Karena kegiatan kita yang mengharuskan untuk pengumpulan barang lebih cepat, maka dari itu kita perlu menetapkan order deadline karena kegiatan kita yang mungkin terlalu sempit karena akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Seperti itu. Mungkin bisa kita atur untuk order deadline-nya kita lakukan pada tanggal 28. Oke, 28 waktunya kita ambil saja pada pukul 9 karena mungkin butuh persiapan dan lain sebagainya sehingga perlu dilakukan lebih awal. Seperti itu. Oke, udah masuk tanggal 28. Selanjutnya di sini receipt date, tanggal penerimaan. Yang pasti ini harus lebih awal dari deadline yang telah ditetapkan. Tadi deadline-nya udah tanggal 28, maka dari itu receipt date harus pada tanggal 27 atau 26. Kita contohkan saja 27. Untuk jamnya di sini kita ambil pada pukul pagi saja, jam 5. Oke, jam 5 udah. Kemudian di sini kita checklist access confirmation one day before. Oke, udah aman. Selanjutnya di sini kita masuk pada produk. Produk apa yang akan kita beli pada perusahaan Transmarket. Di sini kita ambil contoh saja Big Beef Burger. Contohnya di sini deskripsi, nggak usah kuantitinya. Karena kuantiti yang cukup banyak,
sehingga kita perlu menyesuaikan dengan target market yang sudah kita buat atau batas atas pada kegiatan event yang telah kita buat sebelumnya. Karena kita ngambil 150, maka dari itu kita ambil 150. Selanjutnya unit per price. Unit per price ini berupa harga pada masing-masing tiap barang. Barang di sini berupa beef burger. Mungkin bisa saya contohkan untuk satu piece burgernya kita hargai saja Rp25.000 saja. Untuk teksnya di sini sebesar 10% pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, udah aman. Nah, di sini udah langsung otomatis udah keluar beserta pajaknya. Jadi total pengeluarannya di sini Rp3.750.000 dan total serta penambahan pajak Rp375.000 sehingga total keseluruhannya sebesar Rp4.125.000. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pilih save supaya tersimpan. Oke, udah tersimpan. Di sini kita klik send by email untuk mengirim beberapa bill atau bukti yang nantinya bisa kita simpan sebagai bukti transaksi pembelian antara kedua belah pihak seperti itu. Di-skat saja. Oke, di sini kita dapat melihat. Oke, di sini di sini bisa kita lihat di sini request for quotation. Di sini kodenya pada perusahaan yang kita beli Transmarket. Deskripsi barang yang dibeli Big Beef Burger, quantity 150.000 dan jam dan expected date pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 12 seperti itu. Artinya di sini request for quotation pada Transmarket telah berhasil dilakukan. Oke, kita bisa langsung send. Oke, aman. Maka dari itu di sini subjek PT Bulan Sabit. Di sini judulnya subjek PT Bulan Sabit dengan ref kode ini telah berhasil dikirim atau berhasil dilakukannya permintaan pada perusahaan tersebut. Baik, mungkin bisa kita lakukan purchase yang lain. Seperti kegiatan sebelumnya, di sini kita create saja. Kita buat contoh lain mungkin, ya, jus raja buah mungkin. Jus raja kita create di sini. Jus raja. Kita samain saja tanggal 28 Oktober pukul 9 saja mungkin. Oke. Receipt date-nya harus sebelum deadline ini. Jadi mungkin bisa kita ambil 27. Untuk jamnya di sini kita tetapkan jam sama 9 juga saja. 9. Oke, jam 9. Confirmation juga jangan lupa. Sini add product mungkin bisa kita tambahin. Jus mangga saja. Oke, kita create di sini deskripsinya juga jus mangga jumbo. Kuantitinya jangan lupa juga kita sesuaikan dengan event kita, yaitu sebesar kuantitinya 150. Unit price-nya di sini kita bisa sesuaikan, mungkin bisa kita ambil 15.000, tuh harga 15.000. Dengan pajak di sini kita udah
input sebesar 10%. Jadi totalnya di sini Rp2.250.000 dengan ditambahkan dari pajaknya di sini sebesar Rp225.000 sehingga totalnya menjadi Rp2.475.000. Baik, kegiatan request for quotation pada JUS Raja telah dilakukan. Kita langsung klik save. Oke, udah tersimpan, udah terbuat di sini. Kita send by email juga. Discard. Kita pencet saja. Kita coba lihat buktinya. Oke, sudah aman juga. Di sini request for quotation dengan kode P00003 dengan deskripsi atau barang yang dipesan jus mangga jumbo dengan expected date pada tanggal 28 Oktober 2021 pada pukul 12 dengan kuantiti sebesar 150. Artinya pada pemesanan pada jus mangga jumbo pada vendor jus Raja telah berhasil dilakukan. Kita klik send. Oke, udah aman. Kemudian di sini produk. Nah, di sini merupakan berisi terkait produk-produk apa saja yang telah kita beli pada suatu vendor atau perusahaan. Seperti itu. Baik, mungkin telah selesai sudah apa yang diminta untuk menjadi bagian General Manager pada perusahaan PT Bulan Bintang di cabang Sumatera, baik itu kegiatan rekrutmen, kemudian pemasaran, dan yang terakhir pada siklus pembelian. Mungkin bisa saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.